Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan, semangat dan sehat ya. Hari ini kita akan diskusikan terkait dengan karakteristik seorang wirausaha atau trainer ya. Oke. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, karakteristik itu bagian dari sifat ya, sesuai dengan perwatakan tertentu. Sehingga dengan perwatakan itu berasal dari kata watak sebenarnya, yang diartikan sifat batin manusia yang mempengaruhi pikiran, tingkah laku, budi pekerti, dan juga tabiat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik itu adalah tingkah laku atau pemikiran yang khas dari seseorang atau individu. Ya, tentu karakter itu berbeda-beda ya, tergantung dari lingkungan, kemudian pengasuhan dan keluarga yang mempengaruhinya. Oke. Baik, kemudian sebenarnya karakteristik itu apa gitu ya? Karakteristik adalah sesuatu yang berhubungan dengan watak, kemudian perilaku, tabiat, sikap seseorang terhadap perjuangan hidup untuk mencapai kebahagiaan lahir dan batin. Sehingga karakteristik seorang wirausaha yang baik itu akan membawa ke arah kebenaran, keselamatan, serta dapat menaikkan derajat atau martabatnya itu sendiri. Sehingga karakter ini akan membuat bagian nilai kebaikan yang diperolehnya atau dilakukannya. Sekarang kalau karakter atau kompetensi ya seorang wirausahawan itu apa? Sifat, tingkah laku, kemudian dari sifat dan tingkah laku itu menunjukkan ciri khas ya yang membedakannya dengan dirinya dengan orang lain atau potensi yang dimiliki dengan potensi yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kompetensi utama yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk memperoleh kesuksesan yaitu dengan pengetahuan, kemudian dengan keterampilan, dan juga dengan sifat dan perilaku yang dimiliki. Seperti itu. Baik, kalau kita melihat karakter trainer yang dimiliki oleh seorang wirausaha menurut Brave ya, 10 karakter yang pertama itu kita lihat bahwa yang dimiliki oleh seorang wirausaha itu vision ya, memiliki visi dan kemampuan untuk mewujudkan cita-cita ke depan. Gitu ya. Yang kedua, decisiveness itu dapat memutuskan dengan cepat dan tepat terhadap sesuatu yang problematika yang ada. Kemudian doers itu tidak menunda-nunda kesempatan yang ada. Determination, penuh tanggung jawab, tekad yang kuat, pantang menyerah terhadap segala permasalahan. Decision itu memiliki dedication ya, maksudnya dedication itu memiliki dedikasi atau komitmen yang tinggi. Kemudian devotion, mencintai pekerjaan, loyalis atau memiliki loyalitas yang tinggi terhadap pekerjaannya. Dan details, teliti terhadap berbagai kondisi. Kemudian juga selain itu juga destiny, maksudnya mandiri, tidak tergantung pada orang lain. Kemudian dolar ini maksudnya adalah lambang daripada uang ya, itu tujuan bisnis itu untuk mencapai kekayaan gitu ya. Tentu semua pembisnis mencapai kekayaan itu. Kemudian yang ke-10 adalah distribute, artinya mendistribusikan pekerjaan secara proporsional, baik kepada relasi maupun kepada
bawahan, gitu ya. Baik, selanjutnya karakteristik seorang wirausaha pada umumnya dapat dilihat saat berkomunikasi ya, maksudnya berkomunikasi itu melakukan kegiatan komunikasi ya, baik pada waktu menjalankan usaha maupun saat komunikasi secara umum berhubungan dengan relasi bisnis maupun dengan orang lain. Nah, secara umum memiliki seorang cerminan karakter seorang wirausaha itu adalah memiliki komunikasi atau model komunikasi yang bagus sebagai karakternya, gitu ya, sebagai ciri khasnya ya, atau ciri khas yang dimilikinya. Baik, sehingga karakter yang dimiliki seperti apa? Nah, seorang wirausaha itu memiliki potensi dan motivasi untuk maju dalam segala situasi dan kondisi, gitu ya, serta mampu mengatasi masalah dan dinamika yang terjadi tanpa mengharapkan bantuan dan solusi dari pihak lain. Kalau ada bantuan dan atau komunikasi dengan pihak lain itu pun atas koordinasi dan hasil dari kegiatan berkolaborasi atau berkoordinasi, gitu ya maksudnya. Baik, sehingga karakter wirausaha itu satu, percaya diri ya pasti ya, berorientasi pada tugas dan hasil, berani menanggung risiko, berjiwa pemimpin, kemudian berorientasi pada masa depan, dan yang keenam itu kreatif dan inovatif. Ya. Coba kita lihat masing-masing yang dimaksud dengan percaya diri itu apa? Percaya diri itu artinya seorang yang mampu mencapai percaya diri mereka itu, atau seorang yang mampu mencapai hasil yang ditargetkan, gitu ya. Berani melakukan tindakan untuk mencapai target yang diinginkan. Sehingga sikap percaya diri bukan sikap yang sombong, tapi dilandasi dengan analisa yang mendalam, kemudian kesadaran terhadap kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Dan sikap percaya diri ini juga mendorong seseorang untuk terus maju ya, dan berkembang untuk lebih baik lagi. Yang kedua, berorientasi pada proses dan hasil. Seorang wirausaha adalah orang yang selalu mempunyai target dan selalu mengejar prestasi ya. Keberhasilan yang diperoleh dalam kehidupannya didominasi oleh proses usaha yang dilakukan secara maksimal, gitu ya, dalam mengubah kondisi atau nasib yang dimilikinya. Gitu. Baik, yang ketiga kita lihat berani menanggung risiko. Maksudnya berani menanggung risiko adalah dengan sikap dan keinginan yang bertanggung jawab. Gitu. Artinya para wirausaha itu memiliki sikap yang siap untuk menanggung risiko atas segala tindakan yang dilakukan terkait dengan bisnisnya, baik itu dalam bertindak melakukan perencanaan pelaksanaan maupun evaluasi yang dilakukan, sehingga risiko yang akan muncul itu dapat diperkirakan meskipun itu tidak 100% akurat, tetapi sudah melakukan analisa sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, gitu ya. Yang keempat, kepemimpinan, maksudnya adalah seorang wirausaha itu merupakan pemimpin terutama bagi diri sendiri dan orang lain, sehingga orientasinya adalah selalu mencari peluang, mengumpulkan modal, merekrut sumber daya, kemudian mengajak berkolaborasi, gitu ya, atau membimbingnya untuk mencapai tujuan. Yang tidak kalah penting adalah mengembangkan sikap ya, sikap bakat dan kemampuannya untuk mendorong, memotivasi berkolaborasi dengan orang lain untuk mencapai target atau tujuan yang diinginkan. Itu yang dimaksud dengan kepemimpinan dalam karakter ini, gitu ya. Oke, baik, yang kelima adalah adanya orientasi pada masa depan. Seorang wirausaha itu mempunyai visi ke depan ya, terutama memikirkan tentang dua hal, apa yang akan dilakukan dan apa yang ingin dicapai. Sehingga dengan dua pertanyaan ini akan menyibukkan dirinya untuk melakukan sebuah aktivitas atau kegiatan yang dilakukan itu berorientasi kepada masa depan, karena
apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dicapai itu sudah jelas. Sehingga seorang wirausaha kan menyusun ya sebuah perencanaan yang matang, kemudian strategi yang matang, agar langkah-langkah yang diambil itu terukur dan jelas. Seperti itu. Baik. Kemudian yang keenam ya, yang terakhir karakteristik seorang wirausaha itu kreatif dan inovatif. Maksudnya kreatif itu adalah sesuatu yang seorang wirausaha itu bisa menciptakan sesuatu itu yang berbeda dengan yang lain. Atau mungkin yang sebelumnya itu belum sempat terpikirkan, tetapi bisa dilakukan atau dihubungkan. Ya. Kalau inovatif bagaimana? Inovatif maksudnya menciptakan sesuatu yang belum pernah ada atau untuk menjadi ada, atau menciptakan sesuatu yang sama sekali berbeda dari yang lain. Ini sebenarnya agak mirip, tapi lebih ke arah, kalau kreatif itu lebih ke arah bagaimana sesuatu yang baru ya. Tapi kalau inovatif itu lebih pada sesuatu yang baru tapi sebelumnya biasanya sudah ada hubungannya gitu ya. Sudah ada hubungannya. Nah, baik. Kemudian kita lanjutkan bagaimana impian seorang pengusaha. Impian seorang pengusaha itu yaitu menjadi sukses. Tentu itu hal yang diimpikan. Bahkan seorang pengusaha itu untuk mencapai sukses itu dilakukan dengan segala potensi yang dimiliki ya, dilakukan atau diupayakan maksudnya itu dengan segala potensi yang dimiliki. Karena apa? Karena seorang wirausaha itu mengetahui bahwa untuk mencapai sukses itu tidak semudah yang kita bayangkan, gitu ya. Nah, sekarang bagaimana untuk merubah mencapai pola sukses itu atau mencapai kesuksesan itu, tentu langkah yang dilakukan yang pertama adalah merubah pola pikir dan membangun karakter, gitu ya. Nah, bagaimana caranya merubah pola pikir? Nah, kalau pola pikir itu berarti adalah merupakan cara pandang seorang terhadap sesuatu yang kemudian melahirkan analisa dan kesimpulan berdasarkan wawasan, tingkat pemahaman dan pengetahuan yang dimiliki. Sehingga seorang calon pengusaha itu mestinya memiliki cara pandang yang berbeda dari orang yang biasa, atau orang yang berpikirnya biasa. Nah, sehingga bagaimana merubah pola pikir, berarti bagaimana kita merubah cara pandang yang kita miliki. Yang kedua, bagaimana kita merubah karakter. Kalau merubah karakter itu apa? Karakter itu adalah kepribadian ya. Kalau merubah kepribadian itu tidak hal yang mudah. Seorang yang karena itu sudah melalui proses yang panjang. Kalau merubah karakter itu berarti merubah pola pikir, merubah gaya hidup, dan juga merubah kebiasaan yang dilakukan setiap saatnya. Nah, ini perlu proses dan perlu waktu yang tidak singkat. Gitu ya. Demikian beberapa hal terkait dengan karakter seorang wirausaha. Untuk itu detail akan kita diskusikan ya dalam perkuliahan. Demikian kurang lebihnya, minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.